Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang kekasih, kalau sampai pada saat ini, pada minggu pertama di bulan Februari, kita tinggalkan 31 hari kemarin di Januari 2022 dan kita ada pada tanggal ke-6 di bulan Februari. Pasti kita semua, katong semua yang ada pada saat ini menyampaikan dan kebanyak Tete Manis yang Maha Suci. Beta ada dalam keadaan dan keluarga beta dan seluruh orang-orang yang ada sama-sama, baik itu sebagai pegawai negeri sipil maupun juga pegawai swasta ataupun juga ada di lingkungan kehidupan bergereja dan kebanyakan Tete Manis, katong semua ada dalam keadaan sehat. Karena itu adalah anugerah Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Dan mari kita melayani dan kita menginjil dengan senang karena bersama dengan Tuhan Yesus ada saja naungan dan sayang serta berkat yang mengalir for katong semua. Apa yang dihadapi oleh para murid nelayan yang diceritakan di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 ini, iramanya walaupun dalam kondisi sangat sedikit berbeda, juga diceritakan di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 16 sampai 20 dan juga Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Dan kalaupun juga di dalam Injil Lukas, penginjil ini menceritakan atau coba menuturkan pemahaman yang dalam bagaimana Tuhan Yesus ada di dalam proses merekrut ataupun juga mau mengatakan beliau berupaya untuk meminta para murid dan juga orang-orang yang turut ada bersama-sama, walaupun itu dari kadar sebagai seorang nelayan. Setelah beliau dibaptis oleh Yohanes dan kondisi itu beliau mulai bergerak, ada di dalam suasana bersama sebagai orang yang masih muda pada saat itu. Selaku pribadi manusia yang masih muda, ada di rumah-rumah tempat-tempat beribadah, ada juga memberikan sapaan dan juga sentuhan-sentuhan bagi orang sakit dan beliau sembuhkan. Dan saat itu orang masyarakat ataupun juga orang-orang yang turut ada bersama saat itu turut merasa ada sentuhan. Selama itu kehidupan pemerintahan Romawi dengan keadaan yang agak sedikit keras. Dan para penginjil ataupun juga orang-orang yang menceritakan tentang hukum Taurat itu turut juga ada di dalam keadaan yang khusus, tapi tidak seperti beliau Yesus. Tidak saja diam, disebut sebagai anak Allah, tidak saja diam, tapi beliau turut ada di tengah-tengah kebersamaan dengan masyarakat ataupun juga orang-orang yang beliau sentuh pada saat itu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Injil Lukas menceritakan bahwa Yesus ada pada ayat pertama. Yesus ada bersama-sama dengan para murid dan juga orang banyak saat itu. Beliau mengajar, beliau memberikan sentuhan bagaimana kerajaan Allah itu. Kalaupun juga kita coba membuka perlahan-lahan Injil Markus pasal 1, sapaan pada kondisi itu dia katakan bahwa bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Ini menjadi semacam perubahan ataupun juga menjadi semacam dorongan, lebih banyak menjadi semacam koreksi. Apa yang harus kita bebaskan dari diri kita, dalam arti tanda kutip itu bertobat. Dan ini semakin banyak orang ada dan bersama-sama dengan Yesus saat itu. Pada saat itu Tuhan Yesus dengan kacamata ilahi, beliau mengambil langkah dan mengatakan bagi para murid saat itu, termasuk Simon dengan teman-temannya, baiklah kamu menolak perahu ini karena orang sudah begitu banyak. Kondisi yang ada sebaiknya aku ada pada posisi yang lebih tinggi, katakanlah dalam keseharian kita bicara begitu. Tolaklah perahu itu ke tengah danau itu sendiri. Tapi sebelum itu Yesus bertanya dalam ayat 3 dan 4. Apakah kamu mendapat ikan semalam? Walaupun pada saat itu para murid sementara mengkemas-kemas jala mereka. Kata orang Maluku, kata orang nelayan Maluku, lipa akan jaring itu, menyimpang akan perahu itu. Tapi dengan perasaan yang dalam, semalam suntuk jaring ini sudah basah dan kata menyimpang. Orang Ambon bilang
sisik jos yang ada di akang. Saya dapat apa-apa. Dan kondisi itu mereka semakin ada dalam komitmen untuk tidak berhenti untuk bekerja keras sebagai seorang nelayan. Walaupun semalam suntuk dan hari itu tidak beruntung. Dalam keyakinan yang sungguh itu sendiri, Tuhan Yesus katakan untuk mereka, tolaklah perahumu, dan aku akan ada di atas perahu itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, sebuah sapaan dan mereka walaupun lelah, walaupun tidak ada punya lauk apa-apa, artinya tidak ada punya hasil apa-apa, tapi mereka turut. Karena mereka melihat bagaimana tokoh ilahi Yesus, manusia yang sederhana ini, menyentuh satu demi satu orang di tempat di bait Allah maupun juga memberikan kesembuhan. Sampai pun juga di tepi pantai, di tepi danau, yang sebenarnya menurut kehidupan tradisi orang Yahudi, sebagai nelayan itu orang yang tidak dihitung dalam kapasitas orang yang kelas yang paling rendah. Ada dua hal yang sangat dipandang remeh orang kehidupan Israel saat itu, sebagai nelayan di mana orang suruh-suruh sah, dan sebagai penjaga ternak kawanan domba di mana orang suruh-suruh sah. Tapi Tuhan Yesus pakai mereka itu yang sebagai nelayan maupun juga sebagai penjaga domba. Tinggalkan kawanan domba, menurut malaikat pada saat itu, tinggalkan kawanan dombamu di lapangan ini dan kamu pergi ke sana. Di dalam kandang sana ada Mesias, ada juru selamat, dan kamu temui dia. Kita perlu bertanya di tengah-tengah kondisi yang ada, Yesus peduli dan sangat peduli. Allah sangat peduli, Allah Yahweh sangat peduli dengan kehidupan orang yang tekun dan setia, walaupun ada dalam kondisi ekonomi yang sangat rendah dan mungkin dalam tanda kutip tidak terhitung dalam strata ekonomi manusia pada saat itu. Yesus ada dalam konteks kebersamaan dengan para murid saat itu. Simon yang tadi tanya punya semangat ketika mendapat, dan juga teman-temannya menolak perahu mereka dan ikut apa yang Yesus mau. Sampai di atas Yesus berkhotbah, dan setelah Yesus berkhotbah, Yesus katakan, tebarkan jalamu itu. Tebarkan jalamu itu. Dan luar biasa mereka kaget. Semalam suntuk, orang menurut orang Maluku, orang Ambon, tanoar yang mereka sudah ukur yang sedang baik itu seng dapat ikan. Kenapa tanoar siang yang menyala-menyala begini? Yesus katakan silakan tebarkan jalamu. Dan luar biasa ikan-ikan yang sangat besar mereka dapat. Sampai jala itu robek. Berbeda dengan ketika Yesus bangkit bertemu dengan para murid. Semalam kami tidak punya makanan. Semalam kami tidak punya ikan apa-apa. Itu dalam Injil Yohanes pasal 20. Semalam kita tidak punya apa-apa. Tapi sekarang juga kamu tebarkan jalanmu di sebelah kanan. Dan kamu akan dapat. Berbedanya di sini. Ketika ikan dengan 100 ekor yang diterima pada saat Yesus bangkit. Dan Yesus menyuruh para nelayan, para murid itu melakukan orang yang sama. Jala tidak pernah robek. Dan mereka sukacita. Tapi di darat ada ikan yang Yesus sudah siapkan untuk mereka. Silakan makan. Ada roti, silakan makan. Karena semalam tidak dapat ikan dan tidak makan. Kita coba kembali di tengah-tengah konteks yang ada ini. Injil Lukas menceritakan awal Yesus mengambil para murid itu. Tebarkan jalamu itu. Dan mereka tangkap ikan begitu banyak. Dan kesaksian ini semakin luas di tengah-tengah konteks kehidupan bersama. Tidak saja mereka sendiri, tapi mereka berbagi. Mari perahu yang lain teman-teman. Mari sama-sama. 2 perahu itu yang disiapkan dan diceritakan di dalam ayat 8, 9, dan 10. Limpah ruah. Perahu hampir tenggelam, tapi jalan mereka terobek. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Dari tengah-tengah konteks kehidupan bersama ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah. Ketika dengan tekun dan setia kita ada dalam suasana taat dan setia pada Tuhan Yesus. Yang dikatakan hamba Tuhan, yang dikatakan penginjil, bukan saja pelayan khusus,
seperti beta sebagai hamba Tuhan. Tapi kita semua ini tidak saja pelayan khusus yang disebut sebagai penatuan dan diaken, atau pelayan khusus yang disiapkan yang ada adalah kantori yang tadi baru memuji Tuhan dengan lagu yang sangat indah. Selagi kita ada punya kesempatan, mari kita melayani Tuhan. Tapi di tengah-tengah kondisi ada, kita semua ini adalah penginjil, pesuruh Yesus Kristus. Tidak kurang tantangan yang kita hadapi. Tidak kurang cobaan yang kita hadapi. Tidak kurang air mata dan kesedihan hati. Tuhanku Yesus, masihkah Bapa sayang katong? Beta sebagai hamba yang melayani, beta sebagai orang-orang yang melayani. Entah itu sebagai koordinator, entah sebagai pengasuh, entah sebagai aktivis di dalam pelayanan, entah itu kantoria, entah itu pemain keyboard, ataupun juga sebagai orang-orang yang menyiapkan keadaan yang baik di tengah-tengah pelayanan ibadah ini, in fokus. Seringkali kita bertanya dalam diri kita, Tuhanku Yesus, masihkah kurang aku? Masihkah kurang beta? Masihkah kurang beta dan istri? Masihkah kurang beta istri dan beta suami dan anak-anak? Kenapa? Anakku sebagai seorang yang ada punya integritas akademik, baik strata 1 atau strata 2, pada era ini, dia mengikuti tes tapi dia tidak tembus beberapa kali. Dia punya prestasi di dalam tingkat SMA ataupun juga yang sederajat, prestasi pendidikannya luar biasa. Tapi kenapa? Pada saat mengikuti sebagai tes prajurit Polri atau prajurit TNI, dia belum berhasil. Sudah 1 kali gagal, sudah 2 kali gagal. Masih kurangkah kita? Tangis ini tetap ada. Tapi tidak perlu kita menyalahkan dan kita kecewa. Sehingga kita meninggalkan keputusan kita, ku tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya coba bercerita dari tengah-tengah kondisi yang ada pengalaman beta dalam pelayanan minggu kemarin. Seorang bapak, dia setelah menyelesaikan tugas sebagai pegawai pada PT PLN, dan dia punya relasi yang sangat baik dengan orang yang pusat untuk mendapat proyek pembuatan aliran listrik di wilayah Maluku yang belum tersentuh, dengan dana proyek yang ratusan ataupun juga miliaran rupiah, tapi harus ada dalam kontribusi sendiri dari keluarga. Dia sendiri berdoa sebagai anak Tuhan, dan anak Tuhan ini ada di tengah-tengah wilayah kita di Arslobar di sini. Dia berdoa dan meminta dari Tuhan Yesus, tapi ketika dia ada dalam audiens dengan seluruh bank pada saat itu, semua menolak. Sementara yang ada standby anak-anak Tuhan dan juga bukan anak Tuhan, tapi ada dari luar daerah yang sudah standby. Kalau kamu gagal, dan kita siap untuk merekrut itu. Dia pulang dan dia merenungi, dan dia meminta istrinya menopang. Sementara anak-anaknya ada di Jakarta karena dia punya rumah yang sangat luar biasa di Jakarta Selatan. Jaminan untuk peminjaman itu dari rumah yang ada di Jakarta Selatan. Tertinggal 2 bank yang ada, dia bilang, Tuhanku Yesus, ku pasrah. Kalau memang ini Tuhan kehendaki aku, buatlah menurut kehendak Tuhan yang indah. Sementara dia duduk pada siang hari, suara itu sayup-sayup ada di wajah dia di depan dapur. Sementara dia duduk sebagai seorang yang menyesal dan penuh kecewa. Suara itu bilang, kenapa kamu ragu? Dia coba membuka mata, kelihatannya orang itu langsung keluar. Tapi dia kejar, tidak ada orang itu. Ini cuma karena pikiran lapar lente saja nih. Kembali dia duduk, dia berdoa, Tuhanku Yesus, buatlah indah untuk aku dan keluargaku. Karena anak-anakku sementara ada dalam proses studi dan ada yang juga gagal. Kali yang kedua yang sama. Kenapa engkau ragu? Dia lepas itu langsung, dia ceritanya pendek saja. Dia berupaya untuk mendekati, tinggal 2 bank. Bank Tabungan Negara dan BRI. Ketika dia melengkapi surat-surat itu dan dia pergi ke Bank Tabungan Negara, mereka tolak. Bapak mohon maaf, tidak ada. Dan ketika dia pergi di BRI di Penegoro di situ, dia naik pada tangga yang ketiga. Seseorang yang kenal dengan baik dia kaget karena dia orang yang kenal dia. Mari Bapak, saya tidak usah sebut namanya. Mari Bapak. Dan diceritakan semua yang ada. Silakan Anda siapkan seluruh berkas dan apa yang diperlukan. Mereka audiens dengan
BRI yang ada di Jakarta, dan mereka menyiapkan kondisi betul, mereka punya rumah yang 3 lantai dan semua. Beliau katakan 5 hari lagi Bapak datang kemari. Dia masuk ke gereja dan dia katakan, Tuhanku Yesus sangat luar biasa. Mungkin itu ringkas ceritanya. Dari tengah-tengah kondisi yang ada, sebuah pengalaman kehidupan yang dihadapi oleh kehidupan kita tidak kurang daripada itu. Kita berhadapan dengan konteks kehidupan yang ada. Kita berhadapan dengan keadaan-keadaan khusus yang ada. Ataupun juga seorang suami akan katakan atau seorang istri akan katakan, Bapa di dalam nama Yesus, ku sangat sayang suamiku, ku sangat sayang istriku, kenapa Tuhan cepat-cepat panggil daripada aku? Menangis kita. Tapi ada anak-anak akan bilang, Papa atau Mama, ini katong nih, tete manis pemberkat per katong nih. Dan ini konteks kehidupan kita yang ada di Maluku yang kita hadapi di saat ini. Seperti yang dihadapi oleh Simon. Tuhanku, jangan dekat aku, karena aku berdosa. Simon tidak menyadari bahwa segala yang terjadi kelimpahan, semalam tidak mendapat apa-apa. Tapi ketika Yesus mengatakan pada mereka, tebarlah jalamu, dan 2 perahu penuh dengan ikan yang besar-besar, tapi jala itu robek. Ada saja di tengah-tengah kehidupan yang ada kita hadapi, ada berkat, juga ada tantangan yang kita hadapi. Dan di tengah-tengah kondisi yang ada, Simon ini menyadari sungguh bahwa dia berdosa yang cukup banyak. Dia salah begitu banyak. Jangan Tuhan dekati aku. Tuhan terlalu suci. Yesus, Bapa terlalu suci, Guru terlalu suci, dan aku berdosa terlalu banyak. Mungkin ini yang kerap kali yang kita hadapi. Dan dari tengah-tengah kehidupan yang ada, pasti beta, Bapak Ibu, di tengah-tengah era ini, kita sudah senang anak-anak kita ada di dalam proses tatap muka terbatas. Tapi pasti kita menangis dan kita bertanya, Tuhanku Yesus kenapa? Masih juga penyakit yang berbahaya ini merebak lagi dan mengganggu. Doa merupakan kekuatan kita. Dan mari kita minta dari Tuhan Yesus. Untuk itu salah seorang ibu dalam bahasa sehari, dalam bahasa akrab dia katakan, hei usi, bongso, ataupun juga tante, dia punya sapaan gitu. Jangan berbicara yang berkelebihan, karena bicara itu adalah doa. Dan marilah kita ada dalam kehidupan bersama. Dan tadi kalau surat Efesus pasal 4 dia katakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Bapak Ibu, Rasul Paulus berbicara konteks ini bahwa bagi jemaat Kristen pertama di Efesus itu bahwa kamu, sekali lagi saya coba membaca, hendaklah kamu jemaat pertama selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kalau berbicara tentang hamba Tuhan Paulus, kemarin dia Saulus, orang yang paling nakal, orang yang paling jahat, orang yang paling kejam. Tapi ketika dia dipakai sebagai hamba Tuhan, tidak kawin dan juga hanya ada dalam kehidupan Injil, pekabaran Injil merupakan bagian seluruh kehidupannya. Dia katakan bagi jemaat pertama itu, selalu rendah hati. Dan ini merupakan sentilan ataupun juga ajakan atau nasihat for beta dan Bapak Ibu. Marilah kita dengan rendah hati, dengan lemah lembut, dan dengan sabar, kita tunjukkan kasih kehidupan bersama. Baik itu di tengah-tengah kekerabatan kita, baik itu di tengah-tengah kehidupan suami dan istri, istri dan suami, ataupun juga anak-anak. Kalaupun juga kita ada dengan demikian, di tengah-tengah konteks kehidupan yang ada. Pasti, harga mati, orang Ambon bilang, harga mati, pasti Tuhan Yesus akan memberkati katong semua ketika kita ada dalam rendah hati dan lemah lembut. Bapak Ibu aminkan itu? Dan ini mari kita buat. Kalaupun juga sang ayah terlampau banyak minum, seusah bilang dengan kata-kata kasar, dan juga bawang putih berjalan kayak orang raci di atas cobe begitu. Jangan. Sayang, sampai jua
Jangan bikin susah diri dan jangan bikin susah beta istri. Dan jangan bikin contoh yang baik for anak-anak. Ini sapaan yang lemah lembut. Tapi penuh dengan kekuatan ilahi. Kita ada dalam penginjilan. Jadi penginjilan yang ada di sementara ini bukan saja kita angkat Alkitab. Mari kita ke gereja, itu tidak salah. Tapi penginjilan seperti itu juga seorang istri pada suami. Begitu juga bagi anak-anak ataupun juga bagi istri. Sang suami dengan rendah hati. Mama sampai jua. Katong semua ini manusia ada punya kekeliruan. Jangan mama anggap mama betulan mama cuca terus. Jangan. Tapi mari bisa beta mohon izin. Bapak-bapak memanggil itu dengan senang hati. Bapak, mama mari dengan rendah hati. Mari katong masuk dalam doa. Dan ini merupakan penginjilan dan sentuhan. Tapi kalau bapak dengan emosional lalu 5 jari atau 10 jari ini dikenal, itu bukan penginjilan. Tapi itu penyiksaan. Dan mari kita tinggalkan itu. Begitu juga bagi anak-anak kita. Nyong, nona, sampai juai. Jangan lagi. Masihkah tidak yakin bahwa Tuhan Yesus itu segalanya untuk kita? Dan kalau Simon katakan bagi Tuhan Yesus, Guru, jangan dekat aku, pergilah. Karena aku berdosa paling banyak. Ketika di tengah-tengah kondisi yang ada, pada pelayanan beta, seorang anak laki-laki, anak perempuan, dia katakan untuk mama, Mama, sampai jua jangan panggil beta berdua, beta dosa terlalu banyak mama. Ayahnya langsung memapah dia dan berkata, anakku, putri tersayang, mari ketemu berdoa. Di saat dia berdoa dalam kondisi yang ada, dia menangis peluk papa dan mama. Papa dan mama dan juga tete manis yang maha suci, ampuni beta. Beta ingin menjadi anak Tuhan yang baik. Dan sementara ini menjadi penyanyi yang luar biasa di gereja. Allah Bapa di sorga akan menuntun dan menyertai ketong semua. Dan pada ayat yang ke-10, ketika gambaran tentang Simon yang tidak berdaya itu, dia menyesali diri dan mengatakan tidak mampu mendekat Yesus, jangan Yesus dekat dia. Ini sebuah koreksi bagi diri sendiri. Tapi Tuhan Yesus katakan, jangan takut. Sekali lagi, jangan takut. Aku akan jadikan kamu sebagai penjala manusia, sebagai murid, sebagai penginjil. Dia kaget di tengah-tengah kondisi yang ada. Tidak saja ikan yang mereka dapat begitu banyak. Tidak saja kondisi yang ada itu dalam keadaan yang khusus, laut, danau yang tenang. Tapi kenapa Yesus mau memakai mereka di tengah-tengah kondisi yang tidak berdaya itu sebagai penginjil? Dan ketika mereka ikut bersama dengan Yesus, mereka tetap ada bersama-sama. Dan kalau memang beta dan bapak ibu ada bersama dengan Tuhan Yesus, tidak kurang yang kita hadapi tantangan. Tapi pasti kita yakin anak cucu kita akan diberkati dengan limpah ketika kita tulus. Mari kita melayani Tuhan Yesus dalam seluruh kehidupan kita dari waktu ke waktu, tanpa pamrih, dengan lemah lembut, dan berusahalah memelihara kesatuan Roh Kudus yang penuh dengan damai sejahtera. Selain kita ada dalam kelemah lembutan, dan paling istimewa kita ada bersama dengan Tuhan Yesus. Orang Maluku bicara, kata orang Maluku, mari lihat saudara itu baik-baik. Mari kalesang anak-anak itu baik-baik. Mari kalesang keluarga semua itu baik-baik. Mari kalesang kehidupan persekutuan gereja ini baik-baik. Karena siapa bikin baik, pasti dapat baik. Dan ketika kita buat baik, pasti Tuhan Yesus akan memberkati kita dengan limpah. Walaupun tantangan pandemi ini ada begitu menantang kita. Walaupun kita berhadapan dengan tekanan yang banyak sebagai pegawai negeri, ada di kantor, ada dalam kondisi-kondisi tertentu. Walaupun kita berhadapan anak-anak kita, Papa, masa ketemu mesti berhenti bertatap muka di sekolah? Bukan persoalan. Tapi mari kita minta dari Tuhan, Bapa di dalam nama Yesus adalah sumber hidup kami. Buat kita heran dan ajaib. Anak Maluku, anak Bentas, anak jemaat Peniel Benteng Atas akan menjadi penginjil untuk memberikan sentuhan bagi semua orang bahwa aku adalah anak Tuhan yang selalu melayani Tuhan Yesus dan berbicara bagi semua orang. Jangan tinggal di rumah saja. Dan mari kita ada dalam persekutuan bersama. Karena hidup orang saudara bagaikan kuku dan daging. Apa yang terasa di kuku itu di daging, apa yang di daging itu juga kuku terasa. Mari kita bangun itu. Dan pasti
Kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus yang istimewa, dan juga hidup bersama dengan persekutuan gereja dan juga warga jemaat yang ada ini. Peduli dan kalesang dengan orang lain. Pasti Tete Manis berkati kita dengan limpah. Dan di hari ini kita semua akan diberkati Tuhan. Dari saat ini dan sampai selamanya. Amin. Mari kita ada di dalam saat teduh dan minta mohon Kantoria dapat menuntun kita. Kita puji Tuhan.